Baik. Nabda. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah wa dzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Seperti biasa, mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Kita sampai di pembahasan mengenai hukum mim sukun. Hukum mim sukun, ahkamul mim sakin, hukum mim sukun. Mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bait nomor 18. Nazim menyebutkan wal mimu intaskun taji qoblal hija la alifin layyinatin lidhil hija wal mimu intaskun taji qoblal hija la alifin layyinatin lidhil hija. Wal mimu, huruf mim ini intaskun jika disukun, taji datang, qoblal hija datang, terletak, berada, sama ya. Qoblal hija sebelum huruf hijaiyah, la alifin ya, selain huruf alif, alif layyinah, la alifin layyinatin lidhil hija, bagi orang yang berakal. Al-hija ini adalah kata lain dari al-aql. Al-hija ay al-aql. Ahkamuha, maka hukumnya ini ada 3. Salasa. Ahkamuha salasatun limam dhabat. Ikhfa'un nid. Bacanya kayak gitu ya. Ikhfa'un nidghamun wa izharun faqat. Jadi hukumnya ini ada 3. Menurut ulama yang teliti, yang pandai menjaga hafalan dan seterusnya. Ada 3, ikhfa'un, menyamarkan, idghamun, meleburkan, wa izharun, dan menjelaskan, faqat. Hanya 3 ini saja, jadi tidak ada 4. Karena di hukum nun sukun, sebelumnya, nun sukun dan tanwin di hukum yang sebelumnya itu, nun sukun dan tanwin, ini ada 4 hukum ya. Seperti itu. Kalau di sini mim sukun, maka hanya ada 3. Penjelasan, apabila terdapat mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain alif layyinah, maka hukumnya ada 3 macam menurut ulama tajwid. Kenapa alif layyinah ini dikecualikan? Karena alif layyinah ini tidak menerima harokat. Di alif layyinah ini tidak menerima harokat. Dan huruf sebelumnya selalu berharokat. Dan harokatnya adalah fathah. Sehingga tidak akan bertemu dengan mim sukun. Karena mim ini sukun. Seandainya bertemu dengan huruf mim, berharokat, ya. Dan pasti berharokat fathah. Begitu. Alif layyinah itu contohnya begini. Kita akan bahas sedikit tentang alif layyinah. Di alif layyinah itu seperti ini. Misalnya al-fata. Ini namanya alif layyinah. Al-fata. Kemudian apalagi ya? Al-asa. Ini juga alif. Ini alif ya, sama ya, alif. Tapi di sini layyinah itu biasanya bentukannya seperti ini. Tapi ya sama juga. Ini alif juga disebut dengan alif. Al-fata, al-asa, qadha, yaqdi, ini alif layyinah semuanya. Ini biasanya disebut dengan alif mamdudah, tapi hukumnya sama. Yang seperti ini, yang beginian ini, tidak akan bertemu dengan mim sukun. Ya karena dia sebelumnya itu adalah huruf yang pasti berharokat, dan harokatnya adalah fathah, begitu. Berikut ini kita akan bahas mengenai perincian hukum mim sukun. Bait 20. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafiyya lil qurra'i. Fal awwalu, maka yang pertama adalah ikhfa' 'indal ba'. Jadi dinamakan dengan ikhfa' kapan? Ketika mim sukun ini bertemu dengan huruf ba'. Wa sammihi, namailah yang pertama ini asy-syafiyya, dengan syafawi, ikhfa' syafawi lil qurra'i, menurut ulama qiraah, menurut pendapat ulama qiraah. Jadi mim sukun yang pertama ketemu ba dinamakan dengan ikhfa syafawi. Penjelasan, ikhfa syafawi
Ini gampang ya, jadi saya nggak akan terlalu banyak penjelasan karena gampang. Kita mungkin lebih banyak praktek nanti. Ikhfa syafawi adalah jika terdapat mim sukun bertemu dengan ba. Mim sukun bertemu dengan ba. Dinamai dengan syafawi. Kenapa dinamakan dengan syafawi? Kita perhatikan penulisan syafawi seperti ini. Ya, syafawi. Syafawi. Ini dari kata syafah. Dan syafah ini artinya adalah bibir. Bibir, syafah. Apa? Sufla dengan olia. Makanya dua bibir kan, atas dengan bawah. Maka dinamakan dengan dua bibir, syafatain. Nisbah kepada kata ini disebut dengan syafawi. Disebut dengan syafawi. Gitu. Karena kita bahas tentang hukum sukun, yang mana mim sukun ini adalah huruf syafawi, ada dua bibir, maka ikhfa ini untuk membedakan dengan yang sebelumnya, maka ikhfa ini dinamakan dengan ikhfa syafawi. Walaupun dari segi cara baca nggak beda jauh ya, sama-sama ada samar di situ. Cara bacanya dengan menyamarkan mim, mim disamarkan ya dengan mengatupkan kedua bibir disertai dengan dengung, sekadar dua ketukan. Kita akan kasih contoh, saya buka video biar kelihatan. Oke. Nah, contohnya mana tadi? Ini ya. Kelihatan ya? Bisa ya? Oh, nggak bisa. Berhenti berbagi. Oke. Jadi contohnya wama hum bimu'minin, wama hum bimu'minin, wama hum bimu'minin. Fa'idha hum bisahirah, fa'idha hum bisahirah. Kita mengatupkan kedua bibir, kemudian menyamarkan huruf mim karena bertemu dengan huruf ba. Tarmihim, tarmihim bihijarah, tarmihim bihijarah, wa ma hum bimu'minin. Fa'idha hum bisahirah, tarmihim bihijarah. Seperti itu ya. Jadi bukan seperti yang kemarin sudah saya peringatkan, bukan meninggalkan rongga sedikit, tidak ada rongga sama sekali. Jadi kedua mulut itu mengatup. Karena di sini mim sukun bertemu dengan huruf ba. Dan ba itu huruf syafawi malit ba, 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 ba. Pasti orang ketika mengatakan ba itu pasti mengatupkan kedua bibir. Tidak akan bisa selain itu. Jadi wama hum bimu'minin. Fa'idha hum bisahirah, tarmihim bihijarah. Seperti itu. Oke, kita kembalikan ke layar, lanjutkan. Oke, saya kira tertutup. Itu ya. Itu idgham apa ikhfa syafawi. Berikutnya gampang ini idgham mislain. Idgham mislain. Idgham mislain. Loh, kenapa ini? Oh iya. Di idgham mislain. Nah, jadi ketika ada dua huruf yang serupa, ya mislain. Huruf yang serupa ya. Di sini karena kita bahas mim sukun, maka pembahasannya lebih terfokus ke huruf mim. Yang serupa berarti ketemu dengan huruf mim gitu. Wasani idghamun bimithliha ata wasammi idghaman saghiran ya fata. Wasani idghamun bimithliha ata wasammi idghaman saghiran ya fata. Yang kedua, idgham. Ya idgham yaitu mim sukun bertemu dengan yang sama, huruf yang sama, bimithliha ata, datang dengan huruf yang sama. Wasammi maka namailah ini idghaman saghiran dengan idgham saghir ya fata. Wahai pemuda, wahai anak muda. Di fata itu pemuda ya. Fatayat berarti
pemudi-pemudi ya, fatah, kemudian ketambahan tak marbutah menjadi fatah, kemudian fatayat, jadi fatayat dan seterusnya ini. Kalau jangan ada fatayat muslimat, ya biar dibedakan aja itu. Segmen usia aja. Idgham lain adalah jika terdapat mim sukun bertemu dengan huruf semisalnya yaitu mim. Dinamai dengan idgham shaghir karena huruf yang pertama disukun. Jadi nanti kadang dua huruf itu bertemu sejenis, tetapi huruf yang pertama itu tidak disukun, berharokat. Namun diidghamkan. Kenapa kok bisa? Ya karena diproses dulu. Yang asalnya berharokat ini disukun, kemudian diidghamkan. Makanya yang sana ini, yang berharokat ini dinamakan dengan idgham kabir. Prosesnya lebih banyak. Ya. Prosesnya lebih banyak. Cara bacanya dengan menggabungkan dua huruf ini menjadi satu dengan tasydid dan dengung sekadar dua ketukan. Contoh, saya perlihatkan dulu tulisannya ya, buat yang nggak punya buku. At'amahum at'amahum min ju' at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. At'amahum ini kalau mau lengkapnya, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alaihim muqsadah, alaihim muqsadah, alaihim muqsadah. Sama ini, digabungkan dua huruf ini menjadi satu seperti tasydid. Makanya di sini di Al-Qur'an itu ya di beberapa cetakan itu ada tasydidnya, ada tasydidnya. Kita perhatikan di sini ada tasydidnya. Karena ini menandakan idgham. Ya, menandakan idgham. Kita buka kamera dulu sebentar. Alladzi at'amahum min ju'. Alladzi at'amahum min ju'. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Kemudian contoh yang ketiga, alaihim muqsadah, alaihim muqsadah, alaihim muqsadah. Jadi itu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ya. Berikutnya kita akan bagi layar lagi. Oke. Izhar syafawi yang ketiga. Wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafiyah. Wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafiyah. Yang ketiga, izhar. Ya, Maaf, nggak terlihat Ustadz layarnya. hah? Kenapa? Layarnya nggak nampak. Oh ya? Ini sebentar. Sekarang sudah nampak? Lanjutkan. Izinkan. Kenapa sekarang? Sudah Ustadz. Oke. Nggak apa kalau ada yang nggak sesuai begitu langsung diingetin aja. Wasalithul izharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafiyah. Yang ketiga, tadi kan sudah ikhfa sudah, kemudian idgham sudah. Tinggal yang ketiga itu izhar. Izhar fil baqiyah. Baqiyah ini yang tersisa, ya. Madza baqiyah, tinggal apa? Gitu kan. Fil baqiyah. Jadi yang ketiga adalah ditampakkan, diizharkan pada huruf yang tersisa min ahrufin, ya. Yang tersisa dari huruf-huruf wasammiha syafiyah. Ini juga dinamakan dengan syafawi, izhar syafawi. Jadi izhar syafawi ini adalah jika terdapat mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba, selain ba dan mim. Berarti
28 dikurangi 2 sama dengan 26. Ini ada 26 huruf yang tersisa. Apabila bertemu dengan mim sukun, maka namanya bacaan izhar syafawi. Sama ya, dinamai dengan syafawi karena huruf ini keluar. Huruf ini itu maksudnya huruf mim dan ba. Huruf mim ya. Huruf mim maksudnya. Itu keluar dari syafatain, yaitu kedua bibir. Cara bacanya adalah dengan menyuarakan mim dengan jelas di bibir tanpa disertai dengan dengung. Contohnya banyak ini. Falahum ajr. Falahum ajr. Falahum ajr. Kemudian alif ya. Kemudian huruf ta karena pak sudah diambil. Ta. Wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun. Aliyahum siyab. Ini nggak usah saya tunjukkan ya. Yang penting tahu tulisannya. Aliyahum siyab. Wa kemudian alif ba ta sa jim. Lahum jannat. Lahum jannat. Kemudian huruf ha. Ra'aitahum hasibtahum. Ra'aitahum hasibtahum. Jadi perlu diperhatikan pada saat kita membaca itu apa tone-nya atau tek-teknya, kalau saya bilang ke anak-anak itu tek-teknya itu harus jelas dan seimbang. Ra'aitahum hasibtahum dzalikum khair, dzalikum khair, dzalikum khair. Lakum dinukum, lakum dinukum. Anfusahum dzakarullah, anfusahum dzakarullah. Dzaka, bukan dzaka, ka kayak itu kan. Anfusahum dzakarullah. Faqala lahum Rasulullah. Ya, tentang Nabi Saleh alaihissalam. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Faqala lahum Rasulullah. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Bainahum zubura. Bainahum zubura. Min qablikum sunan. Min qablikum sunan. Kuntum syuhada. Kuntum syuhada. In kuntum sadiqin. In kuntum sadiqin. Kemudian huruf dot. Ayyudillahum dhalala. Ayyudillahum dhalala. Kemudian huruf ta. Alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ya, alam taro ini surat apa al-fil ya. Alam taro, alam taro, alam ta. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim ini ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian wa antum zalimun. Wa antum zalimun. Jazaa'uhum 'inda rabbihim. Jazaa'uhum 'inda rabbihim. Jazaa'uhum 'inda rabbihim. Wa 'ala absarihim ghishawah. Wa 'ala absarihim ghishawah. Wa 'ala absarihim ghishawah. Kaidahum fi tadlil. Ya, kaidahum fi tadlil. Huruf qaf. Ila syayatinihim qalu. Ila syayatinihim qalu. Oh, batas terus rumah. Oke.
Bentar. Kok itu ya? Bentar ya. Baterai saya kok lemah ini, kenapa ini? Ya, oke. Bentar. Lanjut. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, ini udah bisa ini. Pakai tangan. Tangan saya lebih canggih ya. Ciptanya Gusti Allah. Nah, kemudian yang huruf lam. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Jadi ini adalah contoh huruf mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba, selain huruf mim dan ba ya. Oh, kok jadi kecoret-coret ini. Nah, ini sebentar. Nah, kemudian yang huruf nun. Wayamna'unal ma'un. Wayamna'unal ma'un. Huruf wawu. Surat Al-Fatihah ini ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ya. Mim sukun ketemu dengan huruf wawu. Kemudian huruf ha. Amhilhum. 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 Huruf ya. Alam yaj'al kaidahum. Alam yaj'al kaidahum. Banyak sekali contoh mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Karena memang bertemu dengan 26 huruf ya, banyak. Satu surat kadang ada banyak gitu kan. An'amta. 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 Jadi seperti itu. Nah ini, dari 26 huruf ini, ada 2 huruf yang harus lebih diperhatikan ketika bertemu dengan mim sukun. 2 huruf tersebut adalah huruf wawu dan huruf fa. Huruf wawu dan huruf fa. Karena ada pertimbangan tertentu ya, akan disebutkan. Wahdhar lada wawin wa fa an takhtafi. Wahdhar lada wawin wa fa an takhtafi. Liqurbiha walittihadin fa'rifi. Saya ulang. Wahdhar lada wawin wa fa an takhtafi. Liqurbiha walittihadin fa'rifi. Wahdhar. Berhati-hatilah, waspadalah. Lada wawin wa fa ketika bertemu dengan huruf wawu dan huruf fa. Jadi di sini wafa ini maksudnya adalah huruf fa. Huruf fa. Ini jempolnya kecil sekali ini. Adalah huruf fa. Huruf fa. Gitu. Antakhtafi, jangan sampai disamarkan ketika bertemu dengan huruf ba. Kenapa? Liqurbiha, karena kedekatan huruf fa ya. Walittihadin, dan kesamaan makhraj wawu, fa'rifi, maka ketahuilah. Jadi begini ya. Jadi dari 26 huruf ini dikurangin 2, ada 2 huruf yang harus lebih diperhatikan ketika berjumpa dengan mim sukun, yaitu huruf wawu dan huruf fa. Kenapa huruf wawu bukan huruf yang lain? Huruf wawu ini karena makhrajnya sama ya. Wa sama dengan ma, sama dua bibir kedua-duanya ini. Kalau fa ini karena dekat makhrajnya. Fa ini adalah bibir bawah bagian dalam dengan ujung gigi seri bagian atas, begitu. Maka harus lebih diperhatikan. Mim sukun yang bertemu dengan wawu jangan sampai dibaca samar karena makhraj keduanya sama, yaitu kedua bibir. Demikian juga ketika mim sukun bertemu dengan fa, jangan sampai dibaca samar karena makhraj keduanya berdekatan. Bagaimana itu? Makhraj mim ini dua bibir. Sedangkan makhraj fa itu adalah bibir bagian dalam yang bawah dengan ya ini karena memang ada koalisi ya, ada dua
dua anggota mulut yang harus dipadukan, ya, yaitu bibir bagian dalam yang bawah dengan ujung gigi seri yang atas, ya. Fa, 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 ya. Misalnya huruf mim ketemu dengan huruf fa, tadi sudah kita sebutkan. Huruf mim ketemu dengan huruf fa. Kaidahum fi, kaidahum ini ya, biar kelihatan. Kaidahum fi tadlil, kaidahum fi tadlil. Tuh. Jadi harus perhatikan huruf wawu sekarang, huruf wawu. Di sini gampang ini ya. Alaihim waladdallin. Alaihim wa. Alaihim wa. Alaihim wa. Jangan mentang-mentang sama makhrajnya kemudian alaihim walad. Nah, gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus hati-hati. Jadi harus diperhatikan supaya hal seperti ini tidak sampai tidak dibaca izhar begitu, dibaca samar, enggak, padahal harus dibaca izhar, ya. Watsalisul izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafiyah. Kita sekarang ambil contoh di ayat Al-Qur'an ya, sebentar. Iya, Mas. Pakai alasnya, Nak. Oke, kita lihat di dalam Al-Qur'an. Kita random aja ya. Bukan Nisa ini. Apa ini, Wes? Karena banyak ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakum, walakum mim sukun bertemu dengan nun. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam, ya. Mim sukun berikutnya ini bertemu dengan huruf alif, ya. Ya, nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Mim sukun di sini bertemu dengan huruf ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak. Min ba'di wasiyati yusina biha audain. Saya baca dua harokat aja ya, baca S ini. Mim ba'di wasiyati yusina biha audain walahunna rubu'u mimma taraktum illam lam yakun lakum walad. Nah ini mim sukun ketemu wawu, illam yakul lakum walad. Ini idgham ya, idgham bila gunnah. Illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Kalau seandainya sambung ya, mim sukun ketemu dengan huruf mim. Makanya kalau antum perhatikan di sini mimnya ada tasydid. Di sini berarti idgham mithlain. Mim sukun ketemu dengan huruf mim. Kita baca sambung dulu. Falahunna tsumunu mimma taraktum mim ba'di. Idgham. Bukan itu kami iklab, sukun ketemu huruf ba. Mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Ini ikhfa, wasiyatin tu, ya, tanwin fathatan ketemu dan huruf ta. Wa in kana rajulun yurasu kalalah, banyak di sini ada ikhfa, ada idgham bi gunnah. Kemudian ada izhar kalalatan awimro. Ini izhar syafawi awimro'atu walahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Jadi ketika kita baca itu benar-benar ahkam tajwid itu ya sudah lewat lah inilah. Lewat. Jadi diperhatikan, oh ini ada guna, oh ini panjang dua harokat, oh ini tebel, oh ini tipis, ini turun, ini naik. Semuanya harus diingat-ingat ini pada saat baca. Dan ini jam terbang aja ya, kalau kita sering baca, sering ngoreksi orang, ya udah gampang itu. Tinggal sering-sering baca. Nada belakangan ya, nada belakangan. Suara belakangan.
Yang paling penting bacaan benar dulu. Jadi akan sangat, kalau saya geli aja kalau lihat orang suaranya bagus tapi bacanya salah itu. Ya. Sayang sekali. Harusnya kan, dan orang lebih terkesima dengan hal yang seperti itu. Padahal yang paling penting itu tajwidnya. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus fahum syu ya, mim sukun ketemu huruf shin ya. Mim ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairu mudhar. Ini mat lazim. Ghairu mudhar. Wasiyatan minallahi wallahu alimun halim. Wallahu alimun halim. Goyang-goyang enggak apa-apa, tapi mungkin benar pokoknya. Tilka hududullahi wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Tapi kalau berhenti, perhatikan maknanya ya. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jangan seperti ini, min tahtiha, kemudian diulang dari tahtiha. Ini jangan. Jar majrur kayak gini jangan dipisah. Kemudian juga mudhof ilaih juga jangan dipisah ya. Mudhof ilaih kayak gimana? Kayak ini misalnya mana ini ya. Ini di sini misalnya ghairu mudhar au dainin ghair. Bukan. Harus dibaca sambung ini mudhof ilaih itu. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Tadi harus dha. Wa dzalikal fawzul azim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Jadi ya, lagu itu sebenarnya naik turun atau naik apa turun terserah. Tapi di akhir di penghujung itu harusnya turun begitu. Ya. Kalau seandainya kurang satu ya ditambahin, diulang gitu. Kayak tadi saya contohkan gitu kan. Ya, wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Kurang satu itu. Yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Shadaqallahul azim. Seperti itu. Sayang suara saya standar aja begitu. Coba kalau suara saya lebih enak. Jadi itu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hukum mim sukun ya. Hukum mim sukun. Jadi mudah, intinya mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah, ketika hukum idhar, ikhfa, idgham ya. Dan kita masih membahas tentang idgham shaghir, belum bahas idgham kabir. Nanti insyaallah kita akan bahas idgham kabir. Intinya adalah kalau shaghir itu ya huruf pertama sukun, huruf kedua hidup. Kalau dua-duanya sama-sama hidup itu harusnya berharokat ya. Ya walaupun beda harokat, maka ini namanya, dan dibaca idgham, maka idgham ini disebut dengan idgham kabir. Disebut dengan idgham kabir. Dan ini bukan bacaan kita ya. Sekali lagi bukan bacaan kita, idgham kabir itu. Bacaan di luar kita, bacaan Abdullah bin Umar kalau nggak salah. Itu. Monggo silakan. Para jamaah, para peserta kajian, jika ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, monggo, saya akan silakan. Berkurang sekali nih, 1, 2, 3, berapa orang ini ya? 12 lainnya. Oke, sebentar. Lumayan lah. Ya, berkurang 10 orang itu. Ya, lebih digencarkan lagi biar banyak yang ikut.
Taib, tafadhol, kalau mau tanya silahkan. Ya saya jalan aja, ada berapa yang kita jalanin aja gitu. Saya juga murojaah. Monggo. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan seputar materi malam ini, boleh menggunakan mikrofonnya atau melalui kolom komentar. Ya. Bedanya dengan apa? Beda dengan apa? Mim sukun bertemu dengan mim sukun dibaca idgham, dimasukkan. Ya. Lakum ma sa'altum, lakum ma sa'altum. Misalnya lakum ma sa'altum misalnya. Lakum ma sa'altum diidghamkan saja seperti mim tasydid itu. Mim marqadina misalnya. Mim marqadina. Cuma di sini min nun sukun ya di sini ya idgham. Jadi idgham itu kan konsep idgham itu kan dua huruf bertemu. Huruf pertama dileburkan, dimasukkan ke huruf yang kedua. Jadi hilang total huruf pertama itu. Seperti itu. Dan di sini kasusnya adalah huruf mim. Dinamakan dengan idgham mithlain ya. Lakum ma sa'altum, lakum ma sa'altum misalnya. Atau kalau kita mau sesuai dengan contoh tadi, yang mim sukun tadi itu kan, alladzi at'amahum min ju' alaihim muqsadah, alaihim muqsadah. Begitu aja. Bedanya dengan apa ini yang dimaksud pertanyaannya? Halo? Ya, itu kan berarti gunnah 2 rakaat. Yang benar. Jadi tadi saya jelasin, idgham ini ada di sini yang kita bahas di sini sesuai dengan matan itu ada idgham shaghir. Idgham shaghir itu adalah 2 huruf ya. Huruf pertama sukun, huruf kedua hidup. Ini dileburkan, ya namanya idgham shaghir. Begitu. Nah, nanti ada pembahasan idgham kabir. Idgham kabir itu adalah 2 huruf ini bertemu dan diidghamkan, tetapi huruf yang pertama itu apa berharokat tapi nggak karena berharokat ya kan nggak bisa itu kan maka disukunkan dulu kemudian baru dileburkan nah, karena banyak prosesnya ini maka dinamakan dengan idgham kabir bukan izhar idgham kabir sama idgham shaghir ya amin Rafiq. Tip yang lain kalau masih ada. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bertanya Ustadz, kalau untuk anak-anak itu apakah perlu dijelaskan idgham shogir atau kabir Ustadz? Apa cukup dengan Oh, idgham yang dikenal? oh jangan, jangan. Karena tidak perlu Iya. itu karena tidak perlu karena idgham kabir ini nggak ada dalam bacaan kita nggak ada itu nggak ada ini ya kan Hmm. antum kan mintanya kan ngejelasin kitab Tuhfatul Atfal walaupun Tuhfatul Atfal ya tapi di sini disebutkan ya sesuatu yang itu lintas kiroah begitu ya sudah saya jelaskan ikut alurnya kitab ini gitu kalau antum ke anak-anak ke jamaah antum ya sesuai dengan kebutuhan aja nggak usah. Labbaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Makanya saya kan gini, ini ya promo boleh dikatakan promo boleh ya. Jadi saya tak berbagi layar dulu, saya berbagi layar. Nah, lanjutkan. Jadi makanya saya bikin 2, gitu. Bukunya itu saya bikin 2. Sebentar ya. Bukunya itu saya bikin 2. Jadi kalau untuk santri ya, kalau jamaah yang sudah agak gede, asatid saya pakai ini, terjemahan ini. Tapi kalau mana ini deh? Oh, pakai sini aja dah. Oh, sebentar ini aja dah. Kalau untuk anak-anak, anak MI, anak-anak kecil, saya nggak pakai ini itu. Saya punya 2 versi ya. Ini versi ini, sebentar. Nah ini, kelihatan ya?
ini jadi matanya itu saya hilangkan, kemudian saya langsung aja isinya begitu. Ini buat saya bikin memang untuk ya anak-anak, ibu-ibu apa yang tua-tua begitu kan nggak perlu mereka tahu khilafiyat begitu kan. Baca lintas kiroah, sudah satu kiroah saja gitu. Jadi hal-hal yang khilafat itu saya hilangkan di sini. Dan saya nggak ikut alur sini, nggak ikut alur apa Tufatul Atfal. Nah, kalau kita kan yang kita kajikan ini. Sebentar, warnanya cover depan. Nah, kalau kita yang kita kajikan ini kan terjemahannya. Loh, salah ini kan. Kita kaji ini. Ya sudah, saya ngikutin alur yang ada di Nazm ini, begitu. Baik. Jelas ya? Iya Ustadz, terima kasih. Baik. Masih ada? Kalau memang tidak ada, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Mudah-mudahan sehat selalu sekalian, ya tetap semangat. Ya apa yang sudah antum dapatkan, jangan lupa untuk disampaikan ke siapa yang bisa disampaikan kepadanya. Seperti itu ya. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal-hal yang sifatnya khilafiyah ya tidak usah. Anak kecil tidak usah. Anak kecil itu simpel aja, jangan dikasih materi, dicontohin aja. Mereka bisa nyontoh, selesai itu. Tuh. Kalau sudah kelas 4, kelas 5, sudah mulai ngeh gitu, baru dikasih. Itu pun nggak semuanya ya, beberapa hal aja. Ya, antum kalau pakai kitab ini ya pilih-pilih aja. Udah idgham itu kayak gini, ikhfa itu kayak gini. Nggak harus dibacakan kitab plok-tiplok gitu, enggak. Gitu, lebih ringkas lagi. Gitu ya. Ustadz, kami sini pakai panduan yang metode Ummi itu Ustadz, yang tajwid dasar. Iya, yang simpelnya itu. Boleh Ustadz? Saya nggak pernah baca begitu ya. Antum tinggal koreksi sendiri aja. Iya, iya Ustadz. Mm-mm. Kalau mau silahkan coba lihat yang punya saya tadi, yang saya tunjukkan di gambar itu di layar tadi itu. Antum tinggal compare aja itu mana yang. Soalnya begini beberapa beberapa apa kitab itu bahasanya sangat terlalu ringkas sekali. Jadi apa ya? Ya untuk anak-anak oke lah mereka paham gitu, tapi sebenarnya masih masih apa ya ambigu gitu loh. Jadi makanya saya bikin kitab ini. Ini bahasanya kalau untuk anak-anak emang agak tinggi, lumayan agak tinggi, tapi masih bisa dipahami. Misal begini ya, ketika menjelaskan tentang mat tabi'i itu adalah setiap atau mat tabi'i itu berarti a i u yang dibaca panjang itu tok gitu. Nah ini kan ya paham kan, cuman kurang detail begitu. Ya, tapi ya saya memahami bahwasanya apa pengarangnya menghendaki kitab ini memang untuk anak-anak dibikin bahasa yang semudah mungkin. Pada intinya begini, belajar Al-Quran itu kan ya guru memberikan contoh, murid mampu menirukan dengan baik sesuai dengan yang dicontohkan oleh guru, selesai. Begitu. Itu sebenarnya sih. Ini kan ada yang nanya kayaknya. Sebentar, saya lihat dulu. San. Tadi ada satu lagi Ustadz Ikhfa Syafawi, Idhar Syafawi, yaitu idgham di sini sesuai dengan kitab bahasanya adalah idgham mislain. Idgham mislain. Ada di kitab ini. Ustadz, Oke. kalau di tajwid dasarnya Ummi itu idgham misli sama Ustadz? Idgham misli ya sama aja. Misli kan mufradnya, misli, mislain gitu kan. Iya. Cuman kita Enggak, pakai soalnya ada yang mutamatsilan itu loh Ustadz, yang lain kan? kenapa? Iya, kalau dikatakan idgham mutamatsilan itu kan lain kan Ustadz, bukan mim ketemu mim kan? Sama aja masuk juga itu. Cuman begini, mutamatsilan ini lebih luas cakupannya. Termasuk juga mim ketemu mim. Tetapi di mutamatsilan biasanya dipakai untuk yang lebih luas daripada itu. Pokoknya dua huruf yang sejenis. Iya. Sifat dan maksudnya sama. Iya kan kalau Kayak di tajwid dasar itu Ustadz yang dipakai di sini di metode Umi itu kan
Kalau misli itu mim dengan mim, tapi kalau mutamatsilain itu yang mendekati itu loh Ustadz, makharijul hurufnya itu kan. Tak to, Bukan, to, bukan tak. begitu. Mutamatsilan itu sifat dan makhrajnya sama, yaitu dua huruf yang sejenis. Itu mutamatsilain. Dengan mim, ba dengan ba, lam dengan lam, ain dengan ain itu. Oh iya, Contohnya iblis, itu kaso, kayak gitu itu mutajanisan. mutamatsilan. Iya Ustadz, mohon maaf. Iya iya Ustadz, itu mutajanisan yang saya sebutkan tadi. Iya. Iya, berarti Ya, sama jadi itu Ustadz ya. Mithli, sama mutamatsilain. tapi ada umum khusus di situ. Jadi kalau mithlain biasanya digunakan untuk mim. Kalau mutamatsilain itu lebih luas, mim dan juga huruf yang lain. Makanya di sini Oh, bilangnya idgham shaghir bilangnya. Idgham itu. shaghir di sini. Iya iya. Tapi sama juga nanti juga ada idgham shaghir yang jenis yang mutamatsilan mutajanisin itu ada juga istilahnya. Oh iya iya Ustadz, siap siap Ustadz. Barakallahu fiik. Baik. Amin. Cukup ya, mari kita tutup dengan tahlil, shalawat dan istighfar. La ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallah khair Ustaz.